Kembali lagi bersama Sosiologi Education Channel bersama saya Fadila Purnia Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai submateri sosiologi yang menarik tentunya melalui video pembelajaran. Nah, video ini ditujukan untuk penugasan pengenalan lingkungan persekolahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Oke teman-teman, silakan persiapkan diri kamu untuk kita beranjak ke materi selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi partikularisme kelompok dan juga eksklusi sosial terhadap pembentukan masalah sosial di masyarakat. Kemudian, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep partikularisme dan eksklusi sosial kepentingan publik. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kasus partikularisme dan eksklusi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk masalah sosial akibat pengelompokan sosial di masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan satu video di mana saya minta untuk teman-teman menganalisis sebenarnya apa sih poin penting yang ada dalam video tersebut. Seberapa hancur Indonesia karena korupsi? Negara bisa hancur dan miskin karena kasus korupsi yang tidak dibenahi dengan beres. Hampir setiap negara memiliki kasus korupsi. Namun negara yang dulunya kaya seperti Sudan, Somalia, Afghanistan, dan Kenya harus jadi negara paling miskin di dunia karena praktik korupsi yang sangat tinggi. Terus gimana dong dengan Indonesia? Menurut jajaran Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang menangani kasus mega korupsi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Surya Darmadi, total kerugian negara dan perekonomian mencapai lebih dari 144 triliun sepanjang tahun 2022. Selain itu pada tahun 2001 hingga 2012 ada sekitar 168 triliun uang yang dikorupsi. Jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan, maka ada banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat. Pembangunannya setara dengan 165 gedung sekolah dasar dengan fasilitas lengkap, membiayai sekolah hingga sarjana bagi 3,3 juta orang, memberikan modal kepada 33,6 juta orang, atau membangun PLN di 5.040 desa terpencil. Dan itulah. Nah, berdasarkan video yang telah dipaparkan tadi, teman-teman bisa menuliskan poin penting yang ada dalam video tersebut di kolom komentar di bawah ini. Yap, betul sekali. Video tersebut menjelaskan salah satu fenomena masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita, khususnya di Indonesia, yaitu fenomena korupsi. Di mana korupsi diartikan sebagai perilaku tindak penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan yang dimilikinya sehingga dapat merugikan kepentingan umum. Di mana dalam video tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 sebesar 144 triliun uang sudah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di mana korupsi ini apabila tidak terjadi, maka di Indonesia akan semakin maju melalui pembangunan sekolah dasar yang memadai, kualitas sekolah bisa dijadikan modal untuk para pengangguran, dan juga pembangunan PLN-PLN di wilayah terpencil. Nah, tentunya dengan adanya fenomena korupsi ini juga akan berdampak pada keresahan ataupun kesulitan bagi masyarakat luas ataupun masyarakat publik di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan konsep partikularisme dan universalisme menurut tokoh sosiolog yaitu Talcott Parsons, di mana dia memperkenalkan adanya perangkat variabel pola atau disebut dengan pattern variables, yang diartikan bahwasannya di dalam masyarakat terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dalam situasi sosial dan hal tersebut harus segera diatasi, di mana hal-hal bertentangan inilah yang disebut dengan partikularisme dan universalisme. Yang pertama terkait dengan universalisme, di dalam Talcott dia mendefinisikan bahwa seseorang yang melakukan tindakan berdasarkan dengan kriteria umum. Artinya, semua harus diperlakukan sama rata dengan aturan-aturan yang telah disepakati di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah partikularisme. Partikularisme diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan berdasarkan kedekatan subjek. Artinya, partikularisme ini menekankan pada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang lebih
diutamakan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan umum ataupun aturan-aturan yang telah berlaku di masyarakat. Oke, setelah teman-teman mengetahui konsep partikularisme dan universalisme kelompok, di sini saya ingin menanyakan ke teman-teman, kira-kira mengapa ya partikularisme ini bisa terjadi di dalam masyarakat? Silakan jawab di kolom komentar. Yap, betul sekali. Masyarakat itu di dalamnya memiliki banyak sekali kelompok, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat ini mereka itu berdinamika di dalamnya, sehingga mereka mengalami suatu perubahan. Interaksi di dalam masyarakat tidak selamanya mulus, akan terjadi beberapa perbedaan di dalamnya, seperti perbedaan kepentingan kelompok, di mana setiap kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda ini seringkali mereka akan menimbulkan sebuah pertentangan. Nah, dari partikularisme kelompok ini akan menumbuhkan dua sikap yang sangat-sangat bertentangan di masyarakat dan akan mendapatkan ataupun memunculkan masalah sosial di dalamnya. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme diartikan sebagai suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang di mana dia sangat menjunjung tinggi dan memegang teguh nilai-nilai dan norma yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Di mana perasaan atau sikap kesukuan yang berlebihan, yang cenderung fanatik dan mengistimewakan kelompoknya sehingga dia tertutup dengan budaya-budaya lain. Nah, dicontohkan seperti misalkan adanya kegiatan separatisme atau determinasi kelompok. Seperti dicontohkan adalah gerakan Aceh Merdeka, di mana dia ingin mendapatkan kedaulatan dan memisahkan wilayahnya dari Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme diartikan sebagai penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budayanya sendiri, disertai dengan sikap meremehkan kebudayaan lain. Artinya, kebudayaannya itu dianggap sebagai lebih tinggi dibandingkan kebudayaan lain. Dia melihat kebudayaan lain menggunakan kacamata kebudayaannya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian kepentingan publik itu? Kepentingan publik diartikan segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, di mana membangun kepentingan publik ini sangat beragam karena seseorang ataupun kelompok memiliki cara pandang, nilai, dan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, keberbedaan itulah yang menyebabkan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Nah, menurut Surjono Soekanto, ia mendefinisikan bahwasannya publik diartikan sebagai kelompok yang tidak menjadi kesatuan sehingga mereka memiliki keragaman karakter. Nah, ia mendefinisikan dalam masyarakat itu terdapat 3 kelompok penting. Nah, yang pertama adalah kelompok pasif. Nah, kelompok pasif ini diartikan sebagai kelompok yang tidak memiliki minat atau belum menemukan pendiriannya, di mana kelompok pasif ini ditemukan di masyarakat dengan kuantitas yang cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok vested interest. Nah, kelompok vested interest ini adalah kumpulan orang yang memiliki kedudukan atau jabatan-jabatan tertentu di dalam masyarakat, di mana dia itu sangat tunduk dengan adanya kebijakan. Nah, kenapa dia tunduk dengan adanya kebijakan? Karena ia ingin melanggengkan atau mempertahankan kekuasaannya. Nah, yang ketiga adalah kelompok newcomer. Nah, kelompok baru, golongan menengah rata-rata, di mana ia ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha untuk merebutkan kedudukan atau jabatan yang sudah dimiliki oleh kelompok lain. Nah, di mana dia ini berusaha untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu eksklusi sosial. Sebelum kita beranjak ke materi yang lebih dalam, di sini saya sudah menyiapkan satu video di mana saya minta teman-teman untuk memperhatikan video tersebut dan tuliskan poin penting video tersebut di komentar di bawah ini. Sering dibully. Yang paling parah itu dia pernah ditetesin sama itu plastik yang dibakar, ditetesin tangannya. Bahkan ada orang tua anak itu juga menyaksikan, tapi dia nggak melanaknya, menetesin tangan Andrian sampai melepuh. Dia pulang nangis naik sepeda.
Saya samperin ke sana. Kenapa Bu, anak ibu kok begini? Orang anak ibu aja nggak waras gitu. Video tersebut itu membahas mengenai terkait dengan fenomena bullying ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan istilah bullying ini. Marak sekali terjadi di pemberitaan, media sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan adalah mengapa sih bullying dapat terjadi di masyarakat? Kemudian, siapa ya yang sering mendapatkan bullying ini? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah ini. Yap, betul sekali. Bullying terjadi di masyarakat karena kurangnya rasa toleransi atau menghargai, menghormati, dan menganggap remeh orang-orang yang memiliki keterbatasan. Secara singkatnya, eksklusi ini diartikan sebagai ada kelompok orang yang mengalami perbedaan perlakuan dan tentunya manusia ini seharusnya berhak loh menerima perlindungan dan kesejahteraan, tapi ternyata terdapat beberapa sekelompok orang yang mereka tidak mendapatkan itu. Dalam esensinya, eksklusi sosial ini diartikan sebagai peniadaan hak dan partisipasi dalam memperoleh hak warga negara. Nah, di sini saya sudah paparkan tokoh-tokoh yang menjelaskan terkait dengan eksklusi sosial, di mana yang pertama adalah Reine Lenoir. Dia berpendapat bahwa kelompok orang yang tidak memiliki kemampuan baik material ataupun moral dalam berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, Bill Piron, dia berpendapat bahwa eksklusi sosial diartikan sebagai proses peminggiran sosial terhadap kelompok yang terdiskriminasi atas dasar etnis, agama, ras, gender, usia, kecacatan, kasta, keturunan, dan juga wilayah. Faktor pendorong eksklusi sosial ini ada 6. Yang pertama adalah tidak mendapat dukungan dari pemerintah, sehingga masyarakat ini akan semakin terpinggirkan, tidak mendapatkan hak-haknya untuk dalam ranah kepentingan publik. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan mengakses fasilitas umum sehingga mereka akan kekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, tidak ada akses pasar kerja. Apabila akses pasar kerja terbatas, maka peningkatan pengangguran di masyarakat juga akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah perbedaan etnik di masyarakat melalui sikap etnosentris maupun primordialisme yang berlebihan, maka akan sulit terciptanya integrasi di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah ketiadaan layanan kesejahteraan. Yang keenam adalah prasangka atau stigma dari kelompok-kelompok lain. Baik teman-teman, itulah materi terkait dengan partikulisme dan eksklusi sosial dalam masalah sosial di masyarakat. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Baik, sebelum saya tutup, saya boleh meminta kepada teman-teman untuk menuliskan rangkuman atau resume terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari dalam video kali ini di kolom komentar di bawah ini. Baik teman-teman, semoga video ini bisa memberikan kelancaran dan juga kemudahan dan pemahaman ke teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan, perbuatan atau pemateri yang keliru. Bisa dimasukkan di kolom komentar juga saran dan masukannya. Terima kasih teman-teman, cukup sekian dari saya.